Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masyarakat Pandeglang, Banten, terdiri dari para ulama, para kiai, para santri, para jawara dan masyarakat umum, dengan tegas menyampaikan penolakan atas kedatangan Abbas Butet, Imaduddin Usman dan kawan-kawannya yang terbukti di dalam setiap ceramahnya memprovokasi umat untuk menghilangkan dan merendahkan mulia Nabi Muhammad SAW, untuk datang ke tempat kami dimanapun berada. Kami tidak akan merelakan sejengkal tanah pun untuk mimbar mereka memprovokasi umat untuk menghina keluarga Nabi Muhammad SAW. Karena kami ini ulama yang mencerahkan, bukan yang membodoh-bodohi dan memprovokasi dan membuat emosi serta membuat kondusivitas lingkungan kami terganggu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Menurut saya ada dugaan bernada ancaman kepada Gus Abbas maupun Kiai Imad. Di sini bangsa Indonesia bisa menilai. Nggak mungkin kan anak cucu Nabi menggunakan cara-cara ancaman, persekusi. Coba Nabi dulu dakwahnya diancam Quraisy, para sahabat disiksa, dipersekusi. Coba kita flashback ke masa lampau. Nabi berdakwah ditekan, dihina, dicaci maki, para sahabat diintimidasi, dipersekusi oleh kafir Quraisy. Sekarang kita lihat dengan mata telanjang siapa yang suka persekusi. Inilah zaman sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fihas shadiq. Para pendusta, para pembohong dipercaya, sedangkan orang jujur didustakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekelompok orang yang mengatasnamakan Forum Umat Islam ini membuat semacam deklarasi menolak kehadiran Kiai Haji Muhammad Abbas bin Yakhsi dan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk berceramah di Pandeglang, Banten. Mereka punya alasan kalau ceramahnya Gus Abbas atau Kiai Imad itu provokatif. Coba kita kembalikan kepada mereka. Berani tidak mereka melarang Rizik Syihab atau Bahar Smith untuk ceramah di Pandeglang seperti deklarasi ini? Berani tidak? Padahal jelas-jelas ceramah Bahar Smith, Rizik Syihab juga bermuatan provokatif. Bahkan sudah beberapa kali dipidana gara-gara ceramahnya yang dinilai menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian. Dan kita lihat jejak digitalnya, ceramah di mana-mana selalu bernada provokatif. Bahkan ceramah terbaru Rizik Syihab nantang-nantang, ngajak perang, memerintahkan untuk mempersiapkan celurit, badik, dan lain sebagainya. Ini kurang provokatif apa? Nah, Anda ini berani tidak untuk membuat deklarasi untuk menolak ceramah Rizik Syihab dan Bahar Smith dimanapun? Karena jelas terbukti jejak digitalnya sangat banyak sekali. Ceramah di mana saja nadanya nantang-nantang, memprovokasi dan mencaci maki. Kemudian yang berikutnya dikatakan bahwasanya kami tidak membutuhkan ceramah yang provokatif. Kami membutuhkan ceramah yang mencerahkan. Lu jelas ceramah Gus Abbas dan ceramah Kiai Imad mencerahkan, menyadarkan umat ini. Itu benar-benar mencerahkan, yang disampaikan ilmu. Tidak ada ngajak-ngajak perang, tidak ada juga menghina orang lain. Yang disampaikan adalah ilmu, ilmu yang bermanfaat. Terutama terkait dengan ada sekelompok orang yang telah mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, padahal mereka bukan cucu Nabi. Ini kan mencerahkan.
Mestinya kita umat Islam yang ada di Indonesia ini itu berterima kasih dengan Kiai Imad. Apalagi masyarakat Banten dan masyarakat Pandeglang. Kiai Imad itu asli Banten. Beliau adalah seorang ulama dan beliau telah mengungkap sebuah fakta berdasarkan dalil dan hujjah bahwasanya Bani Ba'alwi yang selama ini mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi dan mengambil begitu banyak manfaat dari pengakuan tersebut telah terbukti bukan cucu Nabi. Berdasarkan dalil dan hujjah. Dengan demikian kita bisa sebut Kiai Imad Gus Abbas ini sang pencerah. Orang-orang yang mencerahkan kita semua. Jangan sampai kemudian kita memiliki keyakinan yang salah. Jadi kita ingin sederhanakan apa yang dilakukan oleh Kiai Imad sebagai salah satu putra terbaik Banten, sebagai salah satu ulama terbaik di bumi Nusantara, bahkan di dunia internasional hari ini, dan pergerakan perjuangan Wali Songo Indonesia yang dipimpin oleh Gus Abbas Buntet, ini adalah dalam rangka membangun kesadaran pencerahan untuk segenap bangsa Indonesia. Dan ini cara-cara yang terhormat. Mengapa saya katakan cara terhormat? Dikarenakan dilakukan dengan cara sosialisasi, dilakukan dengan cara diskusi, melakukan pengkajian, pencerahan, bukan dengan cara yang provokasi, apalagi nantang-nantang. Kemudian yang berikutnya, mereka menyebutkan Gus Abbas maupun Kiai Imad telah merendahkan dan menghina dzurriyyat Nabi. Saya ingin tegaskan, Gus Abbas dan Kiai Imad itu justru menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak pernah keluar dari lisan beliau-beliau itu hinaan dan celaan kepada dzurriyyat Nabi. Nggak ada. Apa yang dilakukan itu dalam rangka menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari ini Bani Ba'alwi itu bukan cucu Nabi. Inilah yang harus kita luruskan. Mengapa kemudian muncul sekelompok orang ini ngotot banget kan? Seakan-akan mau perang. Karena Anda meyakini Ba'alwi itu cucu Nabi. Nah hari ini ada orang yang mendatangkan bukti hujah dan dalil. Ini bukan cucu Nabi. Mereka cuma ngaku-ngaku saja. Itu bukan menghina dzurriyyat Nabi. Bukan, justru menjaga nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anda yang ngaku kiai, yang justru membela Ba'alwi, dan kemudian menolak sang pencerah ini, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Di mana kita meletakkan akal pikiran kita, akal sehat kita, dan nurani kita? Ada orang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Coba nih, semua umat Islam yang ngaku-ngaku Islam hari ini, apalagi orang berilmu, ustaz, kiai, mubalik, ajengan, yang ngaku sebagai ustaz, yang mengaku sebagai orang yang berilmu. Ada orang yang ngaku sebagai anak cucunya Nabi kita. Terus mau kita biarkan begitu saja begitu? Mereka mengaku-ngaku. Nggak pantas kita mengaku sebagai umat Nabi. Sekali lagi saya coba ingin tegaskan bahwasanya yang dilakukan Gus Abbas, yang dilakukan Kiai Imad, subhanallah, sungguh nilainya sangat mulia. Karena apa? Menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, dengan adanya deklarasi ini yang menurut saya ada dugaan bernada ancaman kepada Gus Abbas maupun Kiai Imad, di sini bangsa Indonesia bisa menilai. Nggak mungkin kan anak cucu Nabi menggunakan cara-cara ancaman, persekusi. Coba Nabi dulu dakwahnya diancam Quraisy, para sahabat disiksa, dipersekusi. Coba kita flashback ke masa lampau. Nabi berdakwah ditekan, dihina, dicaci maki, para sahabat diintimidasi, dipersekusi oleh kafir Quraisy. Sekarang kita lihat dengan mata telanjang siapa yang suka persekusi. Di Gresik, di Karawang kemarin, di Tangerang seorang kiai digeruduk oleh 300 lebih muhibbin. Kemudian di Karawang, kemudian mobil kiai dihancurkan, sahabat Banser dikeroyok rame-rame. Itu menyerupai cara-cara Quraisy. Itu kan cara kafir Quraisy. Nah, sekarang buat umat Islam di Indonesia, termasuk saudara-saudara umat Islam yang ada di Pandeglang, ayo kita buka mata, buka telinga, buka hati kita lebar-lebar. Cara-cara yang mereka tempuh sama dengan cara-cara kafir Quraisy.
Kalau mereka itu adalah zuriat Nabi, gak mungkin. Yang namanya zuriat Nabi itu yang duruna ilal ummati bi'ainir rahmah. Mereka akan memandang umat Nabi ini dengan pandangan kasih sayang, dengan cinta kasih. Mereka tidak akan mempersekusi, apalagi ngancam-ngancam dan kemudian bersikap garang seperti preman. Sekali lagi ingin saya tegaskan, di sini benang merahnya sudah tampak. Yang suka mempersekusi, yang suka nantang-nantang, yang suka ngajak perang, mengintimidasi, menganiaya, itu kerajaan kafir Quraisy terhadap para sahabat Nabi terdahulu kala. Dan sifat itu diwarisi oleh mereka ini. Ini benang merah untuk membedakan mana pihak yang hak, mana pihak yang batil. Dan tidak terbukti dan tidak ada satupun kejadian di mana Laskar Sabilillah ngeroyok orang, mempersekusi orang, nggak ada. Kita konsisten taat kepada aturan hukum yang berlaku, menghormati aparat penegak hukum, setia dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya saja ini pembelajaran buat kita, buat saudara-saudaraku, para pejuang muslim yang ada di Pandeglang, di Banten, dan seantero Nusantara. Ayo kita rapatkan barisan, bergabung ke perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, untuk mengawal ulama kita, mengawal kiai-kiai kita. Walaupun kita bukan sekelompok preman, hanya saja seandainya kiai kita dipersekusi, seandainya kiai kita mengalami perbuatan yang tidak diinginkan, maka kita sebagai santri beliau-beliau harus punya harga diri untuk menjaga kemuliaan kiai-kiai kita. Jangan biarkan premanisme yang mengatasnamakan agama, premanisme yang berkedok agama, tapi untuk merendahkan ulama, merendahkan kiai, tidak boleh kita biarkan sedemikian rupa. Jadi situasi dan kondisi sedemikian rupa jangan membuat kita surut. Justru ini menjadi pemecut bagi kita semua untuk segera merapatkan barisan, bergabung ke Laskar Sabilillah, perjuangan Wali Songo Indonesia. Perjuangan kita masih panjang. Kita sedang menyadarkan umat menurut teori antropologi untuk meyakinkan umat tentang indoktrinasi dan keyakinan yang salah, membutuhkan setidak-tidaknya waktu yang sama dengan ketika doktrin itu ditanamkan kepada umat. Artinya memang ketika indoktrinasi Bani Ba'alwi ini sudah ditanamkan setidak-tidaknya misalnya 100 tahun, maka kita pun harus bersabar, karena sekurang-kurangnya kita butuh waktu 100 tahun untuk membangun kesadaran kepada umat. Ingat, kita bukan sekelompok kriminal, tapi hari ini kita sedang mencerahkan, kita semua sedang berdakwah untuk mencerahkan umat. Ini penting untuk kita semua garis bawahi. Inilah zaman sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fihas shadiq. Ini adalah zaman di mana para pendusta, para pembohong dipercaya, sedangkan orang jujur didustakan. Maju terus Gus Abbas, maju terus Kiai Imam. Anda berdua harus senantiasa sabar, kuatkan diri. Para masyayikh, para kiai se-Nusantara mendukung Anda semua untuk satu tujuan, menyadarkan umat dari indoktrinasi yang salah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.